Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. باب النهي عن لبس الرجل الثوب mu'asfar. Bab larangan laki-laki memakai pakaian yang dicelup dengan safran atau dicelup dengan kunyit atau berwarna kuning. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي أن يحيى قال حدثني محمد بن إبراهيم بن حارث أن ابن معدان أخبره أن جبير ابن نفير أخبره أن عبد الله ابن عمرو بن عاص أخبره قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. Dengan sanadnya kepada Abdullah bin Amr bin As, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat di atasku, yakni sedang aku memakai dua pakaian yang mu'asfar. Itu pakaian yang dicelup dengan safran atau dicelup dengan seperti kunyit atau za'faran yang berwarna dekat warna kuning, oranye, dekat gitu juga. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna hadhihi sesungguh ini dari pakaian orang-orang kufar. Fala talbasha, jangan engkau pakai. Janganlah engkau memakainya." وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا عمر بن أيوب الموصلي قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن سليمان الأحول عن طاووس عن عبد الله بن عمرو قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال أأمك أمرتك بهذا قلت أغسلهما قال بل أحرقهما. Dari Abdullah bin Amr bin As, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat saya memakai dua kain yang telah dicelup dengan safran. Tahu safran nih? Ya, za'faran. Jadi ada kayak sari bunga dia. Kayak benang-benang. Warnanya kayak warna arah ke teh. Ada nanti kalau dicelup nanti airnya bisa kuning, arah kemerahan
oren, ya, itu bisa dicelup, bisa mencelup warna. Jadi kayak kita diwantek gitu. Nah. Jadi dia memakai pakaian yang berwarna itu. Faqal, lalu Nabi mengatakan, "Ummuka amaratka bihadza?" Apakah ibumu yang memerintahkanmu memakai baju seperti ini? Qultu, aku katakan, aghsiluhuma. Lalu aku mengatakan, aku cuci ya Rasulullah. Nanti direndam, dicuci, nanti hilang. Qal bal ahriqhuma. Ya, kata Nabi, malahan dibakar. Ya, malahan keduanya dibakar. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القصي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. Dengan sanadnya kepada Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan Rasulullah SAW melarang dari apa? Melarang dari memakai kain sutra, kain dari benang sutra. Wa'an wal mu'aswar, kain yang dicelup dengan safran. Wa an takhattum adh-dhahab, melarang memakai cincin emas. Wa an qiraatul Qur'an fi ruku', dan melarang membaca Al-Qur'an pada waktu ruku'. Wa haddatsani Harmalah ibnu Yahya قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه حدثه أنه سمع علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يقول نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة وأنا راكع وعن لبس الذهب والمعصفر. Dengan sanadnya kepada Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan Nabi SAW melarangku membaca Al-Quran sementara aku sedang ruku' dan melarang dari memakai emas dan kain yang dicelup dengan safran. Haddatsana Abdullah bin Humaid qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Zuhri an Ibrahim bin Abdullah bin Hunain عن أبيه عن علي ابن أبي طالب قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتختم بالذهب وعن لباس القصي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر. Dengan sanad kepada Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangku dari memakai cincin emas dan dari memakai kain benang sutra, dari membaca Al-Quran pada saat ruku dan sujud, dan melarangku dari memakai pakaian yang dicelup dengan sufran atau safran. Ini hadis-hadis yang dicantumkan oleh Imam Muslim. Imam Nawawi dia mengatakan waqtalafa al-ulama'u fi thiyab al-mu'asfarah wa hiya al-masbughah bi'asfarin fa abaha jumhurul ulama' min as-sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum.
وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك لكنه قال غيرها أفضل منها. وفي رواية عنه أنه أجاز لبسها في البيوت وأفنية الدور وكرهه في المحافل والأسواق ونحوها. Kata Imam Nawawi, terjadi perbedaan pandangan ulama di dalam hukum pakaian yang dicelup dengan sofran, ya, yaitu al-masbuq, yaitu yang dicelup dengan sofran. Fa'abaha jumhurul ulama minas sahabati wa tabi'in. Mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in membolehkannya. Serta ulama setelahnya membolehkan. Wabihi qala Syafi'i wa Abu Hanifah wa Malik. Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan Malik juga berpegang dengan pendapat ini, yaitu membolehkan memakai. Ghairuha afdalu minha. Lakinnahu qala, akan tapi dia mengatakan selainnya lebih afdal. Jadi memakai kain yang dicelup dengan safran boleh ya. Nah, tapi yang lain lebih baik. Ya, yang lain lebih baik. Wa fi riwayatin anhu, dalam sebuah riwayat dari Imam Syafi'i, annahu ajaza labsuha fil buyuti wa afniyatid dur. Beliau membolehkan memakainya dalam rumah dan di lingkungan rumahnya. Wa karihahu fil mahafil wa aswaq wa nahwiha. Dan beliau tidak menyukai memakai kain itu di tempat-tempat pertemuan dan di pasar dan yang semisalnya. Jadi kalau pakai pribadi dalam rumah tidak apa. Tapi kalau di tempat umum jangan. Nah, gitu. Ya. Wa qala jama'atu minal ulama, sekelompok dari ulama mengatakan huwa makruhun karahatat tanzih. Hukumnya adalah makruh. Larangan karahatat tanzih dalam rangka membersihkan atau mensucikan. Yani makruh. Yang lain lebih afdal daripada itu. Lebih baik jangan dipakai. Begitu juga bahasanya. Lebih baik ditinggalkan. Wa hamalun nahya ala anna ala hadha li'annahu thabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam labisa hullat hamra. Ulama menafsirkan larangan ini kepada makruh karena ada riwayat yang sahih bahwasanya Nabi SAW pernah memakai kain yang berwarna merah. Wa fi sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabiyya yusbighu bis-sufrah. Dalam Sahihain Bukhari Muslim, Ibnu Umar mengatakan, aku melihat Nabi mencelup dengan warna kuning. Qala Khattabi mengatakan an-nahyu munsarifun ila ma subigha min ath-thiyabi ba'da an-naskhi. Beliau mengatakan larangan itu berlaku ketika pakaian yang telah ditenun itu dicelup. Fa amma ma subigha ghazluhu
thumma nusikha falaysa bidakhil fi nahyi. Adapun kalau benangnya dicelup dulu, dikasih warna wenangnya, setelah itu baru ditenun, maka larangan ini tidak meliputnya. Wa hamala ba'd ulama an-nahyu huna 'ala al-muharram 'ala al-muhrim bil hajj wal umrah liyakuna muwafiqan li hadits Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu al-muhrim an lubsi thawban massahu warasun aw za'faran. Sebagian ulama memandang larangan ini kepada kain yang dipakai oleh orang yang berihram untuk haji dan umrah. Sehingga berkesesuaian dengan hadis Ibnu Umar di mana Rasulullah melarang orang berihram memakai kain yang disentuh oleh waras dan za'faran, yakni kain yang berwarna tadi, safran tadi. Wa amal Baihaqi radhiyallahu ta'ala an fa atqana al-mas'alata fa qala fi kitabih Ma'rifatul Sunan naha Syafi'i ar-rajul an az-za'fara ana muza'far wa abah al-mu'asfar. Qala Syafi'i wa innama rakhasat fil mu'asfar li'annahu lam ajid ahadan yahki an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu anhu illa ma qala Ali radhiyallahu ta'ala nahani wala aqulu nahakum. Imam Baihaqi memberikan penjelasan di dalam kitabnya Ma'rifatus Sunan bahwa Imam Syafi'i melarang seorang memakai kain yang kena za'faran dan membolehkan dengan sufran. Syafi'i mengatakan keringanan hal ini disebabkan saya tidak mendapatkan seorang pun menghikayatkan dari Nabi larangan itu kecuali hanya Ali. Ali dia mendapatkan bahwa Nabi melarang dia. Ali mengatakan Nabi melarangku, tapi tidak melarangmu. Ya, artinya di situ ada peluang bahwa boleh jadi ini larangan khusus untuk Ali, tidak kepada yang lain. Qala al-Baihaqi wa qad ja'at ahaditsu tadullu 'ala an-nahyi 'ala al-'umum. Thumma dzakara hadits min Abdullah bin Amr bin As, hadha alladhi dzakara Muslim, thumma hadits ukhra, thumma qala wala balagat ahaditha hadhihi al-ahadits asy-Syafi'i laqala biha insya. Kemudian setelah itu Baihaqi mengatakan, sungguh telah datang hadis-hadis yang banyak yang menunjukkan akan larangan secara umum. Ya, disebutkanlah hadis Abdullah bin Amr bin As yang ada dalam Imam Muslim ini dan hadis-hadis yang lain. Al-Baihaqi mengatakan, kalau hadis-hadis ini sampailah kepada Imam Syafi'i, pasti Imam Syafi'i melarangnya. Jadi, ya, lau balagat hadil hadits Syafi'i la qala biha insyaallah. Kalau seandainya hadis-hadis yang sahih ini sampai kepada Imam Syafi'i, tentu dia akan mengatakan melarangnya insyaallah. Thumma dzakara isnadihi ma sah an Syafi'i anhu qala idza kana al-hadits an-nabi khilaf qawli fa'malu bil hadits wa da'u qawli. Dan telah sahih dari perkataan Imam Syafi'i, dia mengatakan jika ada hadis Nabi berbeda dengan perkataanku, maka laksanakanlah hadis Nabi, tinggalkan perkataanku. Wa fi riwayatin fa huwa madhhabi, dan riwayat yang lain itu adalah mazhabku. Qala al-Baihaqi mengatakan Asy-Syafi'i qala Asy-Syafi'i wa anha ar-rajula al-halala bi kulli halin an yataza'far. Qala wa amaru idza taza'far an yaghsilahu. Aku melarang laki-laki untuk memakai kain yang kena za'faran. Dan aku memerintahkannya apabila kain itu kena za'far untuk mencucinya. Qala al-Baihaqi fatabi'u sunnatu fi muza'farah
famutaba'atuha fil mu'asfar aula. Beliau mengikuti sunnah di dalam kain yang kena za'faran, maka dia mengikuti sunnah di dalam hadis yang mu'asfar tentu lebih utama. Karena ini ada hadisnya yang juga jelas. Waqad kariya al-mu'asfar ba'd salaf, sebagian para salaf melarang atau membenci untuk memakai kain yang kena safran. Wabihi qala Abu Abdullah al-Halimi min ashabina wa rakhasa fihi jama'atun was sunnatu aula bittiba'. Begitu yang dikatakan oleh Abdullah bin Halmi dari sahabat kita, dan diringan sekelompok ulama membolehkannya. Apa kata Imam Nawawi? Was sunnatu aula bittiba'. Sunnah Nabi lebih utama diikuti. Ya, ada orang berkatakan bolehlah, anulah. Tidak usah mengikuti perkataan orang ini. Ikutilah jelas-jelas sunnah nih, Nabi melarangnya, sudah ikuti. Nah, ini menunjukkan bahwa Imam Nawawi sangat kuat untuk berpegang dengan sunnah. Terkadang walaupun berbeda pendapat mazhab, berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i. Tapi kalau ada sunnah ini pegang. Lalu apakah Imam Syafi'i sengaja menyelisih sunnah? Kalla, tidak mungkin. Ya, boleh jadi hadis itu belum sampai kepada beliau. Karena zaman beliau belum dibukukan hadis-hadis yang banyak ini. Kalau sekarang sudah dibukukan. Ya. Taib. Qauluhu ummuka amaratka bihadza. Apakah ibumu yang memerintahkan untuk memakai ini? Ma'nahu anna hadza min libasin nisa wa zayyuhunna wa akhlaquhunna. Ini adalah warna-warna kuning ini pakaiannya perempuan. Ya, akhlaknya perempuan, ya budayanya perempuan. Wa amal amru bihraqihima faqila huwa uqubatan aw huwa uqubatun wa taghlidun lizajrihi wa zajr ghairi an mithl hadzal fi'l. Adapun perintah Nabi untuk membakarnya tidak hanya mencuci saja, membakarnya. Ada yang mengatakan ini sebuah hukuman yang dilakukan sebagai bukti ketegasan Rasulullah supaya itu ditinggalkan. Dan ditinggalkan oleh yang lain. Wa hadza nadhiru amri tilkal mar'ati allati la'anat naqata bi irsaliha. Ini sama dengan perintah Nabi kepada perempuan yang melaknat ontanya agar ontanya itu dibebaskan. Jadi ada perempuan melaknat onta. Lalu sampai kepada Nabi, lalu Nabi katakan, sudah kalau gitu lepaskan ontamu. Ya, sebagai hukuman. Karena enggak boleh melaknat ya. Wa amara ashabi Buraidah bibai'iha. Ya, diperintahkan untuk menjualnya. Wa ankara alaihim al-isyratul wala wa nahwi dzalika. Nabi melarang atau mengingkari kepada sebagian yang mensyaratkan wala ya ketika menjual budaknya. Artinya Nabi kadang-kadang memerintahkan suatu perbuatan dan itu adalah merupakan sebagai bentuk hukuman. Ya, kain yang disuruh tadi dibakar itu adalah sebuah hukuman supaya yang lain jerah. Ya, ada beberapa kasus yang dilakukan oleh Nabi dan itu merupakan bentuk hukuman jeraan sebagai pelajaran bagi yang pelaku
dan orang yang akan melakukan yang sama. Nah, intinya kalau kita lihat di sini, ketika kita lihat Nabi mengatakan inna hadhihi min thiyabil kufar, ini adalah pakaian dari kafir, orang-orang kafir. Maka ini menunjukkan bahwa tidak boleh kita meniru pakaian orang kafir. Siapa? Kita lihat ada, ya, bitsu memakai kain gitu, ya, warnanya oranye. Jangan kita memakai seperti itu juga, ya. Jadi supaya kita tidak menyerupai dengan orang-orang kufar. Kemudian juga disebutkan, apakah ibumu menyuruhmu? Ya, seakan-akan ini adalah pakaiannya. Maknanya ini adalah pakaian perempuan, maka laki-laki juga menghindari. Perempuan bolehkah memakai pakaian merah? Boleh. Laki-laki jangan. Pakaian warna kuning, perempuan boleh. Laki-laki ya jangan. Ya. Ya, bagaimana kalau seandainya budayanya adalah memakai warna kuning? Ya. Kalau itu kembali lagi tadi kepada perkataan ulama, ya, ada yang membolehkannya. Tapi ya, larangan tadi adalah larangan tanzih makruh. Lebih baik kita tinggalkan selama kita masih bisa untuk meninggalkannya, maka itu lebih baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi, as-sunnatu awla bittiba. Sunnah lebih utama untuk diikuti. Tapi kondisi-kondisi tertentu bagaimana? Ya, ada komunitas tertentu warna resminya kuning. Kampus-kampus tertentu warna resminya kuning. Ya. Maka kalau kita lihat, ya balik lagi. Kenapa sebagian ulama mengatakan boleh? Ya, karena ada Nabi SAW melarang memakai yang warna merah, kain warna merah, tapi Nabi pernah juga memakainya. Nah, ini menunjukkan bahwa paling itu adalah ulama mengkompromikan argumen-argumen seperti itu, ya, dengan menjadikannya kasusnya masuk kepada makruh. Kalau bisa kita tinggalkan, ya, kalau bisa kita tinggalkan. Wallahu ta'ala alam, demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.